Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fi darain amin ila anqal. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqina afa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengaku-ngaku yang bukan milikmu, yang ia adalah milik makhluknya. Yang bukan milik kita, kita aku nggak boleh apapun. Bohong dia. Hartanya orang kita aku, mobil orang kita aku, nggak boleh. Mengaku-ngaku yang bukan miliknya. Bagaimana kita mengaku-ngaku yang nah ini? Mengaku-ngaku, tidak menyadari kalau kita miliknya Allah. Contohnya begini, kita berangkat dari ada hadis Nabi bahwa sallallahu alaihi wasallam tentang syukur. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Kalau orang belum berterima kasih kepada manusia, maka belum bersyukur kepada Allah. Artinya kita harus mengerti jasanya orang. Jadi kalau kita berterima kasih kepada manusia, itu berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih itu adab. Kalau orang tidak berterima kasih, mengaku jasanya orang itu nggak indah. Dipandang orang juga jelek. Contoh, ada orang hanyut misalnya. Dia tidak bisa renang dan sebagainya. Hanyut, tiba-tiba ada orang langsung mencebur menolong dia. Tolong dengan susah payah. Sampai ke atas. Orang pada tanya, loh gimana kok bisa selamat? Oh iya, saya bisa renang. Kira-kira yang nolong tadi rasanya bagaimana ini? Padahal dia itu nggak bisa renang, sudah mau tenggelam, mau mati dia. Tiba-tiba ada orang nolong, setelah itu ditanya, bagaimana kamu bisa selamat? Ya saya renang sendiri iya. Padahal yang nolong orang. Sama ada orang tidak mampu, akhirnya dengan makan, kekurangan dan sebagainya, rumah rusak, akhirnya ada orang bangun, ditanya, siapa yang bangun? Saya sendiri. Dari mana? Jerih payah sendiri. Tidak indah itu akhlak. Tidak mengakui jasanya orang. Ini dengan sesama manusia nggak boleh. Sesama manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Dengan manusia saja dianggap tidak adab, bagaimana dengan Allah? Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Kenalilah dirimu sebagai seorang hamba yang benar-benar kenal, maka dengan itulah engkau akan punya ta'alluq dengan sifat-sifat Allah. Jadi yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Allah secara sesungguhnya. Yang mengenal dirinya dengan benar, dia akan kenal Allah dengan sesungguhnya. Nah ini. Kemudian urusannya dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita. Hendaknya, di dalam keadaan, maka seorang hamba itu hendaknya, dalam keadaan apapun jangan sampai dia merasa tidak perlu kepada Allah. Pada hikmah yang lalu juga disinggung bahwa kalau kita sudah tidak merasa perlu kepada Allah, ini awal kehancuran, keluar daripada keimanan yang sesungguhnya. Kita itu dalam keadaan apapun, di saat tidak punya kita perlu Allah yang memberi, di saat Allah sudah memberi kita perlu Allah yang menjaga. Jadi kesadaran bahwasanya kita sama sekali tidak akan bisa lepas dari Allah, itu yang harus kita sadari. Setiap saat dalam aktivitas kita, kegiatan kita. Dan apa yang Allah berlakukan kepada kita tentang karunia, nikmat, semuanya ini. Kesehatan, ini hendaknya kita sadari itu semuanya dari Allah. Jangan sampai kita lupa bahwasanya itu dari Allah. Seolah-olah harta memang betul hasil kecerdasan kita. Banyak orang cerdas nggak kaya-kaya. Bahkan banyak orang bebel, dia tidak lulus sekolah tapi kaya raya. Jadi kekayaan itu adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Kita bisa melakukan apa saja, itu karunia dari Allah. Kita bisa makan enak, Allah yang kasih.
Kalau ada makanan enak tapi Allah tidak kasih senang rasa enak di lisan kita juga nggak enak. Tidak ada rasa lapar juga nggak enak, semuanya. Maka seorang hamba itu hendaknya menyadari kalau itu adalah dari Allah. Kalau sudah seorang hamba itu lupa itu dari Allah, ya tadi, kalau dengan manusia seperti itu tadi, orang sudah ditolong nggak tahu diri. Sudah bukan kerjaannya, ngaku-ngaku lagi. Kita dilarang mengaku-ngaku kerjaannya orang, mengaku-ngaku miliknya orang. Bagaimana kita dengan Allah? Ini berbahaya sekali urusannya dengan keimanan. Sehingga memahami hikmah ini adalah dengan sampai kepada puncak keimanan yang sesungguhnya. Hingga pada akhirnya seorang hamba ini tidak melangkahkan kaki kecuali sadar bahwasanya ini adalah karunia dari Allah. Ia bisa melangkahkan kaki. Ada satu hadis qudsi tentang kekasih Allah, mazal abdi ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ada seorang hamba itu menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Setelah menjalankan kewajiban baru dia terus menjalankan kesunahan sampai Allah mencintai hamba tersebut. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi telinganya untuk mendengar, Allah akan menjadi matanya untuk melihat, Allah akan menjadi tangannya untuk berbuat, Allah akan menjadi kakinya untuk melangkah. Makna Allah menjadi matanya itu apa sih? Sebagian memaknai menjadi matanya, Allah akan menjaga matanya. Allah akan menjaga matanya sehingga susah melakukan maksiat. Ini satu makna. Dan benar dimaknai semacam itu. Sebab kalau kekasih Allah itu matanya terjaga, mau melihat yang haram susah. Kakinya mau melangkah ke haram susah. Tangannya mau ngambil yang haram susah. Telinganya dengar yang haram susah. Enggak bisa. Dijaga oleh Allah. Ada makna lain yang difahami sebagian para ulama. Inilah kalau ucapan Nabi itu punya makna luar biasa. Sebagian memaknai adalah matanya, maksudnya Allah menjadi matanya adalah di saat dia melihat, dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat dia bekerja dengan tangannya adalah karena Allah, untuk Allah, dan ingat Allah. Sehingga biarpun dia urusannya dengan urusan dunia, maka satunya dengan Allah. Disyaratkan oleh baginda Nabi dengan hadis yang banyak tentang ada orang urusannya dunia. Dia bekerja mencari duit, tapi ternyata kerjaan ini adalah urusannya akhirat. Kenapa? Mulai dari di awal ingin bekerja karena Allah. Di saat mau bekerja niat karena Allah. Bismillahnya karena Allah. Kemudian dia ingat terus. Sepanjang dia bekerja, pikirannya kalau nanti aku sudah hasil, aku akan bantu masjid, bantu pesantren, karena Allah. Karena Allah, semuanya karena Allah. Nah, jadi langkah kakinya mau kemana ini? Enggak ada untuk maksiat. Langkah kaki mau kemana? Untuk Allah, karena Allah, ke tempat yang mulia. Tangannya untuk kemuliaan. Ini sebagian makna seperti itu. Para ulama memaknai bahasanya, dia tidak akan menggunakan langkahnya kecuali untuk Allah. Itulah tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia punya kesadaran penuh bahasanya dia akan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa hadis Nabi adalah makom yang tinggi adalah makom ihsan, makom muraqabah. Jadi merasa dirinya dilihat oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat, di saat dia berjalan begitu, dia sadar betul bahwasanya aku bisa berjalan ini karunia dari Allah, maka karena ini adalah dari Allah tidak akan aku gunakan kecuali untuk yang Allah ridhai. Ingat Allah. Allah memberi kepadaku tangan, tanganku bisa berfungsi. Ini adalah karunia dari Allah, maka aku hanya akan gunakan tanganku untuk yang Allah ridhai. Maka kalau dia sadar makna ini, susah bermaksiat dengan tangannya, susah bermaksiat dengan matanya, susah bermaksiat dengan telinganya, susah maksiat dengan langkah kakinya. Karena makom tinggi, makom muraqabah. Makom muraqabah itu karena dia sadar dirinya seorang hamba. Dalam keadaan kaya pun dia merasa perlu kepada Allah. Di saat pangkatnya merasa paling tinggi pun bahasanya itu dari Allah. Kapan dia akan ingkar? Kapan dia akan bermaksiat kepada Allah? Kapan dia akan durhaka kepada Allah? Enggak sempat, karena apa? Sadar. Dia bisa menggapai pangkat tinggi sampai jadi seorang paling tinggi pangkatnya di negerinya. Maka dia sadar ini dari Allah.
Allah yang memberi. Allah yang menaikkan dan Allah menurunkan. Allahumma malikal mulki. Dia sadar betul. Kul Allahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memiliki segala kerajaan, menaikkan, menurunkan. Maka di saat dinaikkan, dia sadar ini dari Allah. Allah pun bisa menurunkan aku esok hari. Kalau tidak turun bisa mati saat itu, langsung diturunkan. Maka makom ini penting sekali, dan ini makom ini dibangun dengan pemahaman yang lalu, bahasanya sadari dirimu seorang hamba. Kesadaranmu akan kehambaanmu itulah yang menghantarkan kesadaran dan pahammu tentang keagungan Allah. Semakin menyadari dirinya seorang hamba, semakin besar pengagungannya kepada Allah. Nah, semakin dia menyadari dirinya seorang hamba, maka ini hikmah, ini lanjutan. Maka dia tidak akan bisa menisbatkan segala kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya. Maka bagi seorang hamba seperti itu, dia hanya bisa bersyukur, alhamdulillah, dapat kekayaan dari Allah, nikmat dari Allah, Allah. Apa yang terjadi? Memperbesar syukurnya. Dia terus memperbesar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah hamba itu seperti ini, syukurnya banyak, maka dia akan selalu dalam nikmat Allah. Karena begini kaidahnya, orang bersyukur ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, karena dia sadar itu nikmat, maka dia senang. Mengingat karunia. Kalau kita lupa nggak akan senang. Contoh saja. Selama ini mungkin urusan dunia deh, kita buat contoh. Ada orang pengen jam. Pengen jam, ya Allah, saya pengen punya jam, bukan jam, pengen punya jam. Berangan-angan pengen beli. Totalnya diingatkan, bukankah ente 2 minggu yang lalu ada orang ngasih hadiah jam kepada ente? Oh iya ya, di mana? Oh, dibuka betul. Jadi gara-gara lupa, maka dia tidak bisa senang. Tapi di saat dia bisa mengingat karunia, maka dia bisa senang. Maka agar senang kita tidak pernah berkurang, cari karunia Allah dan kita tidak akan mampu mencari semuanya. Maka di saat kita mengingat, kita akan senang. Orang yang punya mata, lihat di sana ada orang yang tidak punya mata. Maka di saat dia mengingat ini karunia Allah, dia akan bersyukur. Yang tidak punya mata, dia bisa berpikir, ada orang nggak punya mata, sakit lagi, nggak bisa jalan. Jadi biarpun seolah-olah ada kekurangan, tapi masih banyak kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maka di saat kita bisa mengingat karunia Allah, nikmat Allah ini, sebenarnya kita itu tidak mengaku itu milikku, aku bisa kaya karena jerih payahku, aku kuat karena aku makan vitamin terus olahraga, aku naik pangkat karena hebatku aku dalam bersiasat. Oh bukan. Karena dia menyadari itu dari Allah, maka lihat indah. Maka di saat dia diturunkan sekalipun, bagi dia no problem dari Allah. Di samping itu juga buahnya apa? Kalau sudah menyadari bahasa ini semua dari Allah, akan kebuka pintu kebaikan. Contoh saja, ada orang mendapatkan rezeki, jadi orang kaya, tapi tidak sadar kalau itu karunia dari Allah. Lihat, begitu susahnya dia membantu orang lain. Tapi kalau dia sadar ini adalah dari Allah, karunia Allah, maka aku harus kembalikan kepada Allah. Maka di saat diajak berderma, dia akan menjadi orang nomor 1 dalam berderma. Karena dia sadar bahasa ini semua karunia dari Allah. Dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, lihat. Kuncinya kalau sudah kan, Ibn Athaillah sebutkan bahasanya, kalau kita sudah tidak mengaku-ngaku ini adalah dariku, maka lihat, kita akan sadar ini dari Allah. Dan kesadaran kalau ini adalah dari Allah akan menjadikan kita bersyukur, menggunakan ini untuk Allah. Ini makna apapun yang Allah berikan kepada kita. Sehingga mari kita selalu dan selalu menyadari kelemahan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, kekurangan kita. Maka di saat kita merasa semacam ini, semakin besar pengakuan kita pada Allah. Dan di saat tiba-tiba kita diberi oleh Allah sesuatu kekuatan atau kelebihan atau karunia, maka kita tidak akan terlena, tidak akan menjadi orang ujub dan tidak akan menjadi orang sombong. Dia akan berkata, ini dari Allah. Semua, apakah ini urusan materi, urusan ibadah, urusan fisik dan sebagainya, dia hanya mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Ibn Athaillah Iskandari tadi,
Mengaku-ngaku miliknya orang saja nggak boleh. Bagaimana mengaku-ngaku miliknya Allah? Oh, karunia ini dari Allah kok sombong. Dari mana kau dapat ini? Oh, dari diriku sendiri, karena aku bersusah jerih payah. Oh, dari Allah? Enggak. Ya kurang ajar. Nah, yang pertama tadi lihat. Kalau seorang bisa menyadari nikmat, terus menyadari nikmat, maka akan muncul syukur. Syukur akan berasa dalam nikmat terus dia. Kebahagiaan akan ia dapat. Kemudian yang kedua, dia tidak akan lupa dengan Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah tidak akan terputus dari kita. Sehingga ada orang bertanya, bagaimana agar aku selalu dengan Allah? Aku ingin selalu dengan Allah, dalam keadaan apapun dengan Allah. Banyak zikir? Ya bisa banyak zikir. Tapi kan tidak selamanya kita harus berzikir, kita harus saat diam, saat merenung dan sebagainya. Ada saat-saat biarpun tanpa berzikir kita akan selalu dengan Allah, yaitu apa? Kita selalu merenungi karunia yang Allah berikan, kemudian kita nisbatkan itu kepada Allah, kemudian kita syukuri. Apapun yang punya kecerdasan dari Allah, yang punya kecantikan dari Allah, punya kegantengan dari Allah, keperkasaan, gagah dari Allah, kekayaan dari Allah, semua dari Allah. Nah, menyadari ini loh yang penting. Kenapa ada orang sombong, adigang, adigung, adiguno? Kenapa ada orang sewenang-wenang? Kalau ada orang semena-mena, kenapa dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah? Sombong dengan kekayaannya. Firaun, Qarun. Itu bibitnya kan dari di saat kecil dia sudah nggak mau mengakui karunia Allah. Biarpun percaya kepada Allah kan jadi Firaun kok kalau dia tidak syukur pada Allah, hilang kepercayaan. Firaun diberi oleh Allah segala kelebihan, tapi dia tidak sadar kalau itu dari Allah. Lalu menisbatkan kepada dirinya, berarti ngaku dirinya Tuhan. Dan semuanya pun kita seperti itu. Kalau kita tidak menyadari itu karunia dari Allah, maka kita akan mengatakan itu adalah kekuatan dariku, seolah lupa Allah yang memberi. Dan ini adalah keluar dari iman sesungguhnya. Cuman dari kita ini tidak sampai derajat mengingkari itu dari Allah. Cuman yang jadi masalah apa? Lupa. Kalau itu dari Allah. Lah inilah problem. Makanya tadi ma yazalu. Senantiasa. Yataqarrab kepada Allah bin nawafil. Hatta uhibbahu. Sampai aku mencintai. Jadi terus. Sampai aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya ini. Artinya membiasakan kita untuk terus sadar. Di saat kita lupa ini yang jadi masalah. Yang dikatakan dzikir kepada Allah qiyamah junubuhum ala junubihim, yang terus ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri dan baring dalam jalan ini. Bagaimana kisahnya? Ada orang semacam itu, masa setiap jalan mau dzikir Allahumma shalli ala Muhammad, oh enggak ada begitu. Tetapi ini yang menyadari bahasanya karunia ini dari Allah, aku harus syukuri, dan ini adalah dari Allah, akan aku gunakan untuk yang Allah ridai. Maka dia, aku punya tenaga, aku akan bekerja untuk Allah terus, Allah, maka muraqabah. Baik. Jadi jangan mengaku-ngaku kelebihan yang selama ini kita dapat itu dari diri kita sendiri. Akan tapi ketahuilah itu semua adalah dari Allah. Dan menyadari makna inilah yang akan menghadirkan sifat-sifat mulia di antara kita, tawadhu. Gimana akan sombong dengan saudaranya, merendahkan yang lainnya? Oh, enggak bisa. Kenapa? Saudaraku, dia lebih rendah dariku dari sisi ekonomi. Aku lebih kaya. Tapi kan ini dari Allah. Allah bisa saya mencabut dari saya diganti pindah ke saudara saya kok. Bahkan bisa saja harta ini tidak berarti bagi saya, dikasih sakit nggak berguna. Ayo. Maka menyadari ini dari Allah adalah keimanan yang sesungguhnya. Jadi bersyukur kepada Allah ini dari sini. Mensyukuri kepada Allah maksudnya apa? Mengakui bahasa ini adalah miliknya Allah, dari Allah. Seperti tadi bersyukur kepada manusia yang nolong. Siapa kok kamu bisa selamat dari tenggelam, gimana? Ditolong oleh orang ini. Ngakui siapa yang menyelamatkannya. Ditolong saya tadi, saya kecebur tenggelam, saya tidak bisa renang, lalu diambil sama orang ini. Lah, inilah maknanya kalau dengan manusia. Dengan Allah pun demikian. Maka pandai-pandailah kita merenung. Merenungi semua karunia Allah berikan kepada kita. Dan ini pemberian dari Allah. Apapun saat ini, kelebihan-kelebihan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu adalah saat kita mengucapkan
Alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Segala sanjungan, pujian, kebaikan, kelebihan, karunia, nikmat, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan di lisan. Yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari adalah ini menjadi kesadaran terus-menerus dalam diri kita. Jangan sekali-kali mengaku-ngaku yang miliknya orang. Itu enggak baik. Bagaimana dengan milik Allah? Sangat dilarang. Jangan mengaku-ngaku. Yang itu karunia dari Allah, lalu kau anggap itu dari kemampuanmu sendiri. Ini keluar dari iman pada hakikatnya. Keluar dari iman, mengaku-ngaku, ini kekuatan dari diriku. Semua aku ngulur karena jerih payahku. Betul, secara zahir adalah dari aku, dari kita. Akan tapi ketahuilah, kalau direntet ke belakang lagi, dari mana tenaga? Siapa yang kasih? Fasilitas kemudian siapa yang ngasih? Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Mari kita terus merenung. Kalau kita lihat hikmah sebelumnya, bahwasanya orang kun bi awsafi rububiyyatika, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan. Hendaknya kita terus mengikat diri kita dengan sifat-sifat keagungan Allah. Dengan cara apa? Menyadari sifat-sifat kehambaan kita. Di saat kita bisa menyadari sifat kehambaan kita, menyadari sifat agungnya Allah, maka lihat, kita hamba, nggak punya apa-apa. Maka di saat kita mendapatkan apa-apa, langsung kita menisbatkan kepada Allah. Jadi ada hikmah sebelumnya dengan hikmah sekarang ada sambungannya. Selagi kita menyadari diri kita adalah seorang hamba yang dengan segala kemuliaan, lahir kita tanpa apapun, lihat. Dilahirkan oleh ibunda kita tanpa sehelai benang di atas di baju kita. Nggak punya apa-apa. Allah beri kekuatan. Allah beri hananah di ibunda kita. Menyusui kita, ayahanda kita, merawat kita. Sampai kita besar semacam ini. Lalu Allah beri dan sebagainya. Lihat. Dengan kesadaran diri kita seorang hamba nggak punya apa-apa. Maka di saat mendapatkan apa-apa kita sadar. Ini dari Allah. Lalu kita syukuri. Itu adalah karunia. Mensyukuri nikmat Allah. Kita bahagia. Diberi Allah kenikmatan. Kita mensyukuri. Dan janji Allah yang lebih indah lagi. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah. Dan nikmat yang kita syukuri akan menjadi sebab Allah mengabadikan nikmat tersebut. Dan abadinya nikmat adalah bukan saat ini di dunia, tapi di akhirat. Ternyata kita mensyukuri karunia yang Allah berikan saat ini akan menjadi sebab kita akan diganti oleh Allah lebih besar lagi. Kita mensyukuri karunia mobil misalnya. Atau sehingga Allah memberikan kepadaku kendaraan namanya mobil. Aku bersyukur pada Allah. Alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, mobil ini harus aku gunakan untuk kebaikan. Menolong orang lain, ini pergi ke tempat mulia, maka ketahuilah nanti akan diganti oleh Allah lebih daripada ini semuanya. Kendaraan yang indah di surga nanti. Rumahku karunia dari Allah. Aku berjanji, tidak akan aku gunakan rumah ini kecuali kebaikan. Muter televisi yang benar. Dengar sesuatu yang benar. Perbuatan dalam rumah harus, karena ini adalah karunia Allah. Lihat, rumah itu akan ditemukan lagi nanti di surga. Dan lebih indah lagi. Semuanya, apapun karunia, kalau kita sambungkan kepada yang memiliki karunia, maka telah karunia itu akan dijaga. Itulah hakikat syukur. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu menyadari dirinya adalah seorang hamba. Kemudian menyadari karunia dari Allah. Kemudian menisbatkan itu semua kepada Allah. Sehingga kita setiap saat terus semakin merasa bergantung kepada Allah. Memerlukan Allah, hajat kepada Allah. Dan itu hakikat keimanan. Sehingga yang merasa, kalau merasa dirinya seorang hamba, maka Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan, menjaga semua anggota tubuhnya seperti yang dijanjikan. Allah akan menjadi tangan, Allah menjadi mata kita, Allah akan menjadi lesan kita, Allah menjadi anggota tubuh kita. Maknanya apa? Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan yang sesungguhnya adalah bukan saat ini di dunia. Ada orang ternyata oleh Allah diberi celaka secara zahir, di medan laga terpenggal lehernya. Akan tapi itu hanya di dunia saja. Bukan celaka di hadapan Allah. Dia adalah orang mati syahid. Tapi secara zahir bersimbah darah. Ini. Jadi dijaga oleh Allah bukan berarti kalau sudah dijaga berarti nggak boleh luka, nggak boleh. Oh enggak. Ada. Di medan laga dia perang, terluka, terpenggal tangannya, terpenggal lehernya. Tapi di mulia nanti di akhirat. Dijaga oleh Allah artinya apa? Dijaga dalam kebaikan. Maksiat susah. Dan bisa jadi adalah dijaga secara zahir. Maksiat susah, pada akhirnya nanti Allah akan jaga, tidak boleh tersentuh api neraka, dimasukkan surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengaku-ngaku karunia dari Allah adalah dari kemampuanmu. Akan tapi kembalikan itu semua kepada Allah, dan itu hakikat iman yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.